Tidak sebuah mimpi dilahirkan untuk membawa harapan. Sebagian mimpi justru tumbuh seperti bayangan dingin, sunyi dan mematikan. Di jantung Asia Tenggara, ada sebuah negeri yang pernah percaya bahwa masa depan bisa dibangun dengan menghapus masa lalu, bahwa manusia bisa disucikan dengan penderitaan, bahwa kematian adalah harga yang wajar demi kesempurnaan ideologi. Nama negeri itu adalah Kamboja, dan nama lelaki yang mengubahnya menjadi ladang kematian adalah Pol Pot. Ia bukan iblis yang turun dari neraka. Ia adalah manusia yang percaya sepenuhnya pada gagasannya sendiri. Dan justru karena keyakinannya itulah, jutaan nyawa menghilang tanpa nisan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di kisah kali ini, saya akan membawakan suatu sosok yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ia membentuk suatu rezim berdasarkan ideologi sesatnya yang dimilikinya. Dan sosok tersebut adalah Pol Pot, sang pemimpin Partai Komunis Kamboja, Khmer Merah. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai saja ke ceritanya. Di sebuah perkampungan kecil di Kamboja, pada tahun 1925, di antara sawah yang menguning dan suara serangga malam, seorang bayi laki-laki diberi nama Salot Sar. Keluarganya bukan bangsawan, namun cukup berada untuk hidup tanpa kelaparan. Salot Sar tumbuh sebagai anak yang pendiam. Ia bukan pemarah, bukan pula pemimpin alami. Ia lebih sering mengamati daripada berbicara. Tatapannya kerap kosong, seolah menyimpan pikiran yang tak ingin ia bagikan kepada siapapun. Guru-gurunya menyebutnya biasa saja, tidak menonjol dan tidak cemerlang. Namun, justru disitulah bahaya itu tersembunyi. Ia belajar tanpa terlihat. Sejak kecil, ia melihat kesenjangan. Ia melihat para petani memungkuk di ladang, sementara pejabat hidup dengan nyaman. Ia menyaksikan biksu dihormati, namun rakyat tetap miskin. Semua itu membentuk perasaan samar, bukan amarah, melainkan ketidakpuasaan yang diam-diam tumbuh. Kemudian, takdir membawanya keluar dari desa. Salot Sar mendapat kesempatan belajar, berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Hingga akhirnya, ia melangkah lebih jauh dari tanah kelahirannya. Dunia perlahan membukakan pintu, dan setiap pintu yang terbuka membuat desa terasa semakin jauh. Ketika ia tiba di Perancis, dunia yang ia kenal runtuh dan digantikan oleh dunia lain yang jauh lebih keras. Paris bukanlah sawah, ia adalah kota ide. Di asrama-asrama yang sempit, Salot Sar berjumpa dengan mahasiswa Asia lain yang juga merasa terasing. Mereka bukan siapa-siapa di negeri orang. Mereka bukan bangsawan. Mereka adalah orang-orang muda dengan luka sosial yang sama. Disinilah buku-buku berbicara lebih lantang daripada manusia. Buku Karl Marx, Lenin, Stalin, nama-nama itu bukan sekedar bacaan. Mereka menjadi jawaban. Teori-teori tentang kesetaraan dan revolusi terasa logis bagi seorang pemuda yang tumbuh menyaksikan ketimpangan. Dunia, pikirnya tidak perlu diperbaiki secara perlahan. Dunia harus dirombak dari dasar. Namun, Salot Sar tidak tertarik pada kompromi. Ia tertarik pada kemurnian gagasan. Baginya, jika suatu ide benar, maka siapapun yang menghalanginya adalah salah. Dan kesalahan, dalam logika revolusi, tidak perlu dipertahankan, ia cukup dihapus. Ia bukan orator hebat. Ia bukan pemikir besar. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keyakinan tanpa ragu. Ketika Salot Sar kembali ke Kamboja, tanah kelahirannya menyambutnya dengan keheningan yang sama. Sawah-sawah masih ada. Doa-doa masih dilantunkan. Namun, ia bukan lagi anak dari desa itu. Ia melihat rakyatnya bukan sebagai individu, melainkan sebagai massa. Bukan manusia, melainkan bahan baku revolusi. Nama Salot Sar mulai terasa terlalu lunak, terlalu manusiawi. Ia memilih untuk menggunakan nama lain. Pol Pot. Sebuah identitas baru untuk kehidupan yang baru. Sejak saat itu, ia tidak lagi berjalan bersama masyarakatnya. Ia berjalan di atas mereka,
membawa peta masa depan yang hanya ia yakini kebenarannya. Dan tanpa disadari siapapun, pada momen itulah sejarah Kamboja mulai berbelok menuju tragedi. Pagi itu, kota Phnom Penh terbangun oleh keheningan yang aneh. Tidak ada dentuman meriam, tidak ada tembakan perpisahan. Hanya derap langkah pasukan yang masuk ke kota seperti bayangan, tenang, teratur, dan dingin. Tanggal itu adalah tanggal 17 April tahun 1975. Perang saudara yang melelahkan akhirnya berakhir. Selama bertahun-tahun, rakyat Kamboja hidup di bawah bom, kelaparan, dan ketakutan. Maka ketika pasukan Khmer Merah memasuki ibu kota, sebagian warga keluar ke jalan. Ada yang melambaikan tangan, ada yang menangis lega. Mereka percaya satu hal sederhana, penderitaan telah selesai. Mereka tidak tahu bahwa penderitaan baru saja dimulai. Dalam hitungan jam, pengeras suara menggema di seluruh penjuru kota. Perintahnya singkat, tegas, dan tidak bisa ditawar. Tinggalkan rumah kalian, kota ini harus dikosongkan. Alasannya beragam, mulai dari ancaman bom Amerika, kebutuhan evakuasi sementara, dan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Namun, tidak satu pun alasan itu benar. Rumah sakit menjadi saksi pertama dari kebohongan itu. Pasien dipaksa bangun dari ranjang. Orang tua diseret keluar sambil membawa luka yang belum sembuh. Anak-anak menangis, memanggil orang tua yang tertinggal di lorong-lorong sunyi. Phnom Penh, kota yang dulu hidup, perlahan berubah menjadi kerangka kosong. Tidak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Tidak ada yang berani bertanya. Di balik semua itu, Pol Pot tidak berdiri di tengah kerumunan. Ia tidak berpidato di balkon. Ia tidak memimpin arak-arakan kemenangan. Ia bekerja di balik tirai, melalui perintah, dokumen, dan ide. Pol Pot mengumumkan bahwa Kamboja memasuki tahun 0. Sejarah dihapus, masa lalu dianggap penyakit. Segala sesuatu sebelum revolusi dinyatakan tidak sah. Uang-uang dibakar, sekolah-sekolah ditutup, buku-buku dihancurkan, dan agama dilarang. Nama seseorang tidak lagi penting. Yang penting hanyalah fungsi dari seseorang tersebut. Manusia tidak lagi disebut manusia. Mereka disebut tenaga kerja revolusi. Hari-hari pun menjadi seragam. Bangun sebelum matahari terbit. Bekerja hingga tubuh gemetar. Makan bubur encer yang bahkan tidak cukup untuk anak kecil. Tidur dengan perut kosong dan rasa takut yang tidak pernah pergi. Orang-orang belajar untuk tidak menonjol, tidak tertawa terlalu keras, tidak berbicara terlalu banyak, dan tidak terlihat pintar. Karena di masa itu, kepintaran adalah dosa. Siapapun yang pernah menjadi guru, dokter, pegawai, biksu, atau sekedar bisa membaca, telah menandatangani surat kematiannya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu, tahun-tahun pun terlewati. Janji bahwa rakyat akan kembali ke kota tidak pernah ditepati. Anak-anak tumbuh tanpa orang tua. Orang tua mati tanpa kuburan. Di ladang-ladang sunyi, rakyat mulai menyadari kenyataan yang paling pahit. Revolusi ini tidak sedang membangun masa depan. Revolusi ini sedang menghabisi manusia. Namun, pada saat kesadaran itu datang, sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Pada titik tertentu, rakyat Kamboja berhenti bertanya kapan penderitaan ini akan berakhir. Namun, pertanyaan itu terlalu berbahaya. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sunyi yang berdenyut di dada setiap orang. Apakah aku akan hidup sampai besok? Di bawah rezim Pol Pot, hidup bukanlah hak. Ia adalah kesalahan yang harus terus dibuktikan kelayakannya. Nama-nama menghilang lebih dulu daripada nyawa. Orang-orang tidak lagi dipanggil sebagai ayah, ibu, anak atau saudara. Mereka dipanggil dengan angka, dengan fungsi, dengan perintah. Identitas dianggap berbahaya karena ia melahirkan ingatan, dan ingatan adalah musuh revolusi. Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka,
bukan karena kejam semata, tetapi karena anak yang polos akan lebih mudah untuk dibentuk. Mereka diajari untuk setia pada Angkar, organisasi yang tak berwajah yang menjadi jelmaan kekuasaan Pol Pot. Seorang anak bisa melaporkan ayahnya sendiri, dan itu dianggap tindakan terpuji. Di negeri baru versi Pol Pot, berpikir adalah bentuk kejahatan. Seseorang tidak perlu mengaku untuk menjadi musuh. Cukup dengan bisa membaca, berbicara dengan kosakata luas, pernah tinggal di kota, atau sekedar tampak berbeda. Bahkan, kacamata menjadi tanda mencurigakan, simbol pengetahuan, simbol masa lalu. Tidak ada penyelidikan, tidak ada pembuktian. Kecurigaan saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Di bekas sekolah menengah bernama Tuol Sleng, revolusi membuka wajah aslinya. Gedung itu berubah menjadi penjara S21. Ruang kelas menjadi sel. Papan tulis menjadi tempat untuk mencatat pengakuan. Halaman sekolah menjadi tempat interogasi. Di sana, manusia tidak diminta untuk mengatakan kebenaran. Mereka dipaksa untuk menciptakan kebohongan, pengakuan atas pengkhianatan yang tak pernah mereka lakukan. Pemukulan, kelaparan, penyiksaan tanpa henti. Hingga akhirnya, korban akan berkata apapun yang diinginkan sang penyiksa. Bukan untuk hidup, tetapi agar penderitaan berhenti. Namun, pengakuan bukanlah jalan keluar. Ia hanyalah tiket satu arah menuju kematian. Pada malam hari, truk-truk bergerak tanpa lampu, mengangkat tubuh-tubuh kurus yang sudah menyerah. Di luar kota, lubang-lubang besar telah menunggu. Tidak ada peluru yang ditembakkan, karena peluru terlalu berharga. Tulang dipatahkan dengan cangkul. Leher dihantam dengan tongkat. Tangisan dibungkam sebelum sempat menjadi doa. Tanah ditutup kembali. Esok harinya, ladang itu kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, tanah Kamboja mengingat segalanya. Pol Pot tidak hanya membunuh dengan tangan besi, ia membunuh dengan kelaparan. Porsi makanan sengaja dibuat tak cukup. Tubuh-tubuh rakyatnya pun melemah secara perlahan, dan penyakit menyebar tanpa adanya obat. Orang-orang lantas memakan akar. Bahkan mereka memakan daun dan serangga, karena mencuri sebutir nasi pun bisa berujung mati. Dan dalam logika rezim, hidup yang bertahan terlalu lama adalah kecurigaan. Di balik semua itu, Pol Pot tetap jauh. Ia tidak melihat ladang kematian. Ia tidak mendengar jeritan di malam hari. Namun setiap kematian adalah konsekuensi dari satu kalimat yang ia yakini. Untuk membangun masyarakat sempurna, manusia lama harus dihancurkan. Ia tidak menyebutnya pembantaian. Ia menyebutnya pemurnian. Dan dengan kata itulah, jutaan nyawa lenyap tanpa pernah diakui sebagai korban. Pada akhirnya, yang paling kejam bukan hanya kematian, melainkan kehilangan rasa. Rakyat belajar untuk tidak menangis, tidak marah, dan tidak berharap, karena emosi adalah kemewahan, dan kemewahan adalah dosa. Di negeri itu, hidup hanyalah jeda singkat di antara dua ketakutan, dan selama Pol Pot berkuasa, bahkan bernafas pun terasa seperti pelanggaran. Tidak ada rezim yang runtuh dengan suara yang sama seperti saat ia lahir. Jika kebangkitan datang dengan sorak dan janji, maka kejatuhan selalu tiba dalam kelelahan, paranoid, dan sunyi. Begitulah akhir kekuasaan Pol Pot dimulai, bukan dari pemberontakan rakyat, melainkan dari ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan Khmer Merah mulai memakan dirinya sendiri. Kecurigaan tidak lagi diarahkan hanya pada rakyat, tetapi juga pada sesama kader. Komandan ditangkap, pejuang lama dieksekusi, sahabat lama menghilang tanpa penjelasan. Pol Pot semakin yakin bahwa pengkhianat ada di mana-mana. Di saat yang sama, ia membuka konflik dengan Vietnam, tetangga yang jauh lebih kuat dan berpengalaman. Serangan perbatasan dilakukan atas nama nasionalisme dan kemurnian revolusi. Namun, perang ini bukanlah strategi. Ia adalah kesalahan fatal. Pada akhir tahun 1978, pasukan Vietnam bergerak masuk ke Kamboja. Tidak seperti rakyat yang kelaparan. Tentara Vietnam datang dengan logistik,
disiplin, dan tujuan jelas. Para pasukan Khmer Merah yang terbiasa menguasai rakyat yang tak bersenjata tidak siap menghadapi perang yang konvensional. Desa demi desa jatuh, pos-pos pertahanan runtuh, pasukan melarikan diri atau menyerah. Dan untuk pertama kalinya, sejak tahun 0, revolusi tidak lagi terdengar perkasa. Dan akhirnya, di awal tahun 1979, kota Phnom Penh kembali jatuh. Tidak ada sorak, tidak ada evakuasi paksa. Hanya kota yang terlalu lama mati untuk merasakan perubahan. Pol Pot tidak ada di sana. Ia telah melarikan diri ke hutan, meninggalkan ibu kota yang pernah ia kosongkan dengan satu perintah. Arsitek kematian itu kini menjadi buronan di negeri yang ia hancurkan sendiri. Di hutan-hutan perbatasan Thailand, Pol Pot hidup sebagai bayangan. Ia hanya ditemani sisa-sisa pengikut yang masih setia atau terlalu takut untuk pergi. Ironisnya, dunia internasional berdebat, politik global saling bertabrakan, dan di tengah kekacauan itu, Pol Pot tidak segera ditangkap. Ia lolos dari pengadilan, lolos dari hukuman. Bukan karena tidak bersalah, tetapi karena dunia terlambat untuk bertindak. Tahun-tahun berlalu, dan kekuasaan Pol Pot mengecil, seperti api bara yang sekarat. Pengikutnya mulai ragu, anak buahnya mulai bertanya. Kesetiaan yang dulu dibangun dengan ketakutan, kini retak oleh kelelahan. Pada akhirnya, Pol Pot dijatuhkan bukan oleh musuh, melainkan oleh orang-orangnya sendiri. Ia ditahan secara simbolis, diadili secara internal, dikurung dalam rumah sederhana, ironis bagi seseorang yang pernah mengurung satu bangsa. Dan di tahun 1998, Pol Pot akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak di ruang sidang, tidak di penjara internasional, tidak di hadapan korban-korbannya. Ia mati di tempat tidur, di sebuah rumah di tengah hutan. Sementara jutaan korban tetap terbaring di tanah tanpa nama. Tidak ada kata maaf, tidak ada pengakuan dosa, hanya akhir yang sunyi, terlalu sunyi untuk kejahatan sebesar itu. Negara Kamboja tidak langsung sembuh. Negeri itu mewarisi trauma kolektif, generasi tanpa orang tua, ladang-ladang yang menyimpan tulang, dan satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab. Bagaimana satu manusia bisa menghancurkan satu bangsa atas nama mimpi? Setelah Pol Pot mati, dunia tidak langsung menjadi lebih terang. Tidak ada kelegaan yang sempurna. Tidak ada rasa keadilan yang utuh. Karena kematian satu orang tidak pernah bisa menebus jutaan nyawa. Di Kamboja, ladang-ladang kembali ditanami. Anak-anak kembali bersekolah. Biksu kembali berdoa. Namun, di bawah tanah yang tampak tenang itu, tulang-tulang masih berbaring. Tanpa nama, tanpa nisan, tanpa cerita yang sempat diceritakan. Pol Pot pernah bermimpi tentang manusia baru. Manusia yang patuh, manusia yang murni, manusia yang tidak mempertanyakan. Namun, yang ia ciptakan bukanlah masyarakat sempurna, melainkan kehancuran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak tumbuh tanpa mengetahui wajah ayah mereka. Orang tua menua dengan kenangan yang tak sanggup diucapkan. Dan sebuah bangsa belajar hidup berdampingan dengan trauma. Yang paling menakutkan dari kisah ini bukanlah jumlah korban, melainkan kesederhanaan awalnya. Ia dimulai dari gagasan tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang dunia yang lebih baik. Namun, ketika gagasan itu kehilangan kemanusiaan, ia berubah menjadi senjata yang paling mematikan. Itulah teman-teman, sebuah kisah tentang seseorang dan rezim partai komunis yang pernah berkuasa di Kamboja, yaitu Pol Pot dan Khmer Merah. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar juga agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua diberi rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Nah, jika kalian yang ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.